Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas semuanya, ada hal-hal pokok yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang artinya manajemen. Apa sih arti dari kata manajemen tersebut? Menurut Mersik, tahun 1998 mengarahkan bahwa yang namanya manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui sebuah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Nah, di sini ada istilah manajemen tersebut. Nah, manajemen didapat dari kata dalam bahasa Perancis yang artinya manajer, yang berarti digunakan dengan hati-hati. Dan juga dari kata dalam bahasa Italia, yaitu managere, yang berarti mengendalikan. Setelah kita tahu apa itu manajemen, kita sering mendengar apa yang dinamakan manajer. Kita tentunya sangat tidak asing dengan kata manajer tersebut. Nah, apa sih manajer itu? Seorang manajer adalah orang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk agar kita bisa memanage dan tahu struktur organisasi yang benar. Di sini ada 3 subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Yang kedua, garis dan staf organisasi. Yang ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Yang keempat, struktur manajemen untuk program pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kelima, struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Para ahli di banyak daerah juga telah mengembangkan prinsip untuk membantu dan memanajemen organisasi yang sangat efektif. Beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi. Nah, sekali meminta tipe yang diinginkan, struktur manajemen telah ditentukan. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang sudah ditentukan. Nah, langkah berikutnya yaitu angka berikutnya adalah untuk mempersiapkan dalam bentuk grafik ataupun presentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh anggota organisasi ataupun individu yang berkepentingan. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan? Oke, kita next ke bab selanjutnya. Nah, pengembangan bagan organisasi. Di sini ada Peterson, Bowman, dan Trickett pada tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk pengembangan bagan organisasi. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan organisasi. Nah, tujuan-tujuan ini dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang pada gilirannya menentukan struktur yang harus dikembangkan. Nah, untuk yang kedua yaitu aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Langkah ini membutuhkan penilaian dari sebuah organisasi dengan bagian-bagian berbeda dan unit mengaturnya untuk membawa keseluruhan yang harmonis dan terpadu. Jika langkah ini berhasil dicapai, akan mengurangi sebuah gesekan dan fragmentasi dan membawa mendekati koordinat dan fungsi yang sangat tenang. Nah, pada langkah ini yaitu sangat membutuhkan yang namanya penilaian dari sebuah organisasi dengan bagian ataupun unit yang berbeda.
dan mengaturnya untuk membawa keseluruhan agar menciptakan sebuah keharmonisan dan terpadu. Jadi satu frekuensi selaras dengan apa tujuan dari organisasi tersebut. Nah, maka jika langkah ini berhasil, akan mencapai dan akan mengurangi sebuah gesekan ataupun perpecahan, dan akan membawa mendekati koordinat atau fungsi dari organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat. Contohnya seperti departemen. Nah, langkah ini bervariasi di setiap organisasi, tetapi harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat. Langkah ini sangat berbagai macam ataupun sangat berbagai variasi di setiap organisasi-organisasi yang ada. Nah, tetapi langkah ini harus mewakili hubungan yang paling efektif dan bermakna untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat, ada yang namanya siapkan model struktur organisasi dan melakukan sebuah uji coba. Untuk memastikan bahwa model tersebut mewakili struktur manajemen bagi organisasi tersebut, maka harus digunakan pada awalnya yaitu percobaan dasar untuk mengetahui apa aja yang harus disiapkan untuk model struktur organisasi ini. Nah, dengan cara yaitu melakukan uji coba secara dasar. Yang kelima, yaitu merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Tampilan dari personil dalam dan luar organisasi harus dicari dan model harus direvisi jika diperlukan untuk mencapai struktur yang paling memuaskan, efisien dan efektif. Nah, jadi setelah merevisi model, nah kita harus mencari model di luar organisasi ataupun di dalam organisasi tersebut, dan model harus direvisi untuk mencapai suatu struktur yang paling memuaskan ataupun efisien atau efektif. Nah, setelah kita sudah menemukan adalah evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional yang sesuai. Sebagai hasil dari langkah terakhir ini, setiap anggota organisasi bisa melihat di mana dan bagaimana ia cocok ke dalam struktur organisasi total. Jadi, setelah tadi model-modelnya sudah ditentukan, kita tahu di mana anggota ini harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan dari model tersebut dan kemauan dari model tersebut. Seperti itu. Yang kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau untuk tujuan organisasi. Nah, dimaksudkan seperti apa? Yaitu seseorang dalam posisi ataupun semakin ke atas. Nah, seseorang ini memiliki sebuah tanggung jawab ataupun sebuah kewenangan untuk tujuan tertentu ataupun untuk tujuan dari organisasi tersebut. Nah, jadi semakin tinggi jabatannya itu harus yang namanya memiliki sebuah tanggung jawab dan memiliki sebuah kewenangan. Tetapi tidak untuk kesewenang-wenangan. Hanya wewenang untuk mengontrol ataupun membimbing, ataupun mengambil sebuah keputusan. Nah, tetapi harus dengan yang namanya punya tujuan tertentu atau untuk tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, ada struktur dan organisasi formal dan informal.
Nah, organisasi formal adalah sebuah organisasi yang didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersama dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Nah, organisasi formal dapat kita simpulkan yaitu organisasi yang strukturnya sangat sederhana, yaitu komposisinya jelas. Jadi diibaratkan seperti atasan. Atasan menyuruh bawahannya dan di bawah pun sudah memiliki posisi-posisinya. Kalau misal kita mau menyuruh mengetik ataupun untuk mencatat, itu ada sebuah sekretaris, ataupun untuk keuangan dan lain sebagainya itu ada bendahara dan contoh-contoh lainnya. Nah, jadi ini lebih terstruktur. Jadi masih digunakan dalam kerangka kerja konseptual yang paling pendidikan dan olahraga, karena memberikan gambaran yang jelas tentang posisi yang ada dan tugas-tugas yang harus dilakukan pada bawahan-bawahan tersebut. Nah, yang kedua adalah organisasi informal, yaitu sebuah organisasi yang menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal yang mencerminkan sebuah grafik. Nah, dalam organisasi informal tersebut, ini tidak terlalu terstruktur, karena kayak diibaratkan untuk sebuah mahasiswa di sebuah kampus yang akan mengikuti sebuah perlombaan dan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang akan mengkoordinir kita, mana yang bakal menuntun kita, apa aja pekerjaan kita. Nah, di sini lebih ke kebersamaan dengan memecahkan suatu masalah dengan bareng-bareng atau dengan bersama-sama. Jadi semacam struktur informal tentang artikulasi pendidikan jasmani. Yang keempat ada struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Pendidikan tingkat kabupaten adalah unit manajemen dasar untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan merupakan sebuah bagian kelompok kerja yang dibangun oleh negara. Nah, dalam unit ini, pendidikan dasar berjenjang dari sebuah sistem pendesaan atau guru satu siswa sampai sistem metropolitan yang melayani ribuan siswa. Yang kedua, ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah memiliki sebuah tanggung jawab mengawasi manajemen program sekolah. Tugasnya yaitu membawa kebijakan pendidikan dari pemerintahan dan pengembangan sekolah tersebut. Terus yang C, yaitu bidang eksekutif kurikulum dan instruksi, di mana tugasnya adalah mengawasi divisi pendidikan tingkat dasar dan menengah, seperti pengembangan bakat dan minat, dan bertanggung jawab sebagai pengembangan staf guru dan apa saja yang berkecimpung di dunia tersebut dalam tingkatan kabupaten. Selanjutnya yaitu ada bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa, di mana bidang ini merupakan pusatnya bidang yang ada dalam lingkup kabupaten dan mengatur fungsi-fungsi individu untuk semua jabatan, baik itu dari guru, pelatih, dan staf administrasi lainnya. Nah, selanjutnya ada bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis. Bidang ini mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang dipergunakan dalam kegiatan sekolah negeri dalam lingkup kabupaten. Terus ada bidang prinsipal. Bidang ini keberadaannya sama dengan pengawas sekolah. Bedanya kalau pengawas sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di komunitas sekolah, tapi bidang ini hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Terus ada supervisor, yaitu bertanggung jawab untuk instruksi pengembangan dalam
bidang tertentu, walaupun terkadang bertanggung jawab terhadap semua aspek yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah. Terus ada direktur. Posisi ini dalam dunia pendidikan di Indonesia tidak ada. Tentu saja posisi ini memiliki tanggung jawab penuh, layaknya direktur di suatu perusahaan. Posisi ini setara dengan posisi kepala dinas kalau di Indonesia. Nah, terus ada konsultan olahraga pendidikan menengah, memberikan yaitu konsultasi terhadap pendidikan menengah dalam bidang olahraga. Contohnya ekskul yang berhubungan dengan sebuah olahraga. Yang terakhir, adanya struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas terdiri dari 4 komponen, yaitu instruksi desat atau program kegiatan fisik, yang kedua program keguruan, yang ketiga program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Yang keempat ada program kursus tingkat perguruan tinggi. Nah, ini bisa ditemukan kalau kita ada di tingkat perguruan tinggi dan sebuah universitas. Nah, kesimpulannya yaitu salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan afektif atau sosial dan emosional. Pendidikan fisik dan tujuan olahraga melalui fisik adalah vital dan unik untuk berpendidikan dan harus hadir untuk benar-benar mendidik seluruh individu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.